Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel berbagi teknologi informasi. Nah, di sini saya akan mencoba berbagi kepada teman-teman semua tentang bagaimana cara menggunakan atau membuat Google Form, ya. Di mana Google Form ini bisa kita gunakan untuk beberapa kebutuhan seperti untuk mengambil data, melakukan survei dan sebagainya. Baik, kita langsung saja menggunakan Google Form, ya. Yang pertama, kita harus login dulu, ya, login dulu ke dalam akun Gmail, ya. Setelah kita login, ya, kita tinggal masuk ke menu di sini, kita pilih Drive, ya. Kita nanti akan diarahkan ke Google Drive. Nah, di sini saya sudah masuk ke akun Google Drive saya, ya, dimana di sini saya punya sebuah folder, yaitu nama foldernya tutorial. Nah, di sini kita akan bisa membuat sebuah atau form-form yang bisa kita gunakan, ya. Teman-teman tinggal ikuti langkah-langkah yang saya jelaskan secara singkat ini. Yang pertama, kita tinggal klik kanan di sini. Kita pilih nanti di sini Google Form. Nah, di sini kita bisa pilih blank form, ya, atau blank quiz, atau from a template, yaitu kita mengambil Google Form dari sebuah template. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman menggunakan sebuah blank form. Kita tinggal klik. Oke. Nanti kita akan dihadapkan dengan sebuah form seperti ini. Nah, pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengganti judul form. Nah, misalnya di sini pendataan siswa. Oke, seperti itu. Jika sudah, silahkan di enter dan ini akan otomatis menyimpan datanya, ya. Nanti file kita akan berubah menjadi pendataan siswa. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada tab. Yang pertama tab question. Question ini adalah tab pertanyaannya. Ini nanti ada respon. Ya, respon itu adalah orang yang sudah mengisi ke dalam form yang kita sediakan. Di sini ada tab setting. Ya, ini bagaimana kita membuat sebuah form untuk setting, untuk quiz, sorry. Nah, yang perlu kita pelajari hari ini adalah yang pertama question, ya. Nah, di bagian question ini judul form, kita di sini bisa kasih narasi, ya. Misalnya di sini mendata siswa baru di SMA and media sosial, misalnya seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa buat hurufnya jadi besar, misalnya bold, ya, dan sebagainya seperti itu. Ya, ini saya hanya mengasih contoh sekilas saja. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah pertanyaan. Ini pertanyaan form yang kita buat. Misalnya di sini kita buat NIS, ya, nomor induk siswa. Nah, di sini kita tinggal pilih, ya, teman-teman semua. Di sini tinggal kita pilih, di sini ada short answer. Short answer itu adalah jawaban pendek, dimana kalau kita memilih short answer ini kita akan menulis dalam bentuk satu baris, ya, jadi tidak bisa kita enter dan sebagainya. Nah, ya, kalau paragraf ini sama dengan kita ngetik dengan lebih dari satu baris, nanti kita bisa mengetiknya di enter dan sebagainya. Nah, di sini ada multiple choice, ya. Multiple choice ini adalah pilihan atau radio
pilihan yang hanya dapat dipilih dengan satu pilihan saja, ya. Jadi seperti kita misalnya ujian objektif, ya, dimana kita hanya bisa memilih satu dari sekian banyak jawaban. Selanjutnya ada checkbox. Checkbox itu adalah pilihan di mana kita bisa memilih lebih dari satu. Jadi mana jawaban yang kita pilih itu akan dianggap sebagai jawaban dan bisa dipilih lebih dari satu. Nah, di sini ada juga menu drop down. Drop down ini terus hampir sama dengan seperti ini. Ini namanya drop down. Kita klik nanti ada pilihannya. Ya, ini nama drop down. Ini adalah file upload, ya, dimana kita di sini meminta orang untuk mengupload sebuah file. Oke, ini input tanggal dan ini input jam. Oke, untuk niche kita minta pakai short answer, ya. Nah, di sini short answer. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur apakah niche ini wajib diisi. Jika dia wajib diisi, teman-teman bisa pilih require seperti itu. Nah, jadi ketika teman-teman pilih require, artinya di sini nanti niche itu wajib diisi. Ya, seperti itu. Dan settingan berikutnya, di sini kita bisa pilih, ya, bisa tambahkan deskripsi. Ya, di sini bisa kita tambahkan deskripsi, ya, masukkan nomor induk siswa yang benar. Oke, seperti itu. Itu adalah keterangannya, ya. Nah, di sini juga bisa kita pilih respon validation, yaitu kita bisa memvalidasi responnya. Caranya tinggal diklik, ya, nanti tinggal kita pilih di sini, kita hanya pilih number misalnya. Di sini kita pilih boleh menggunakan is number. Oke. Nah, jadi udah cukup seperti itu. Nah, di sini kalau kita ingin tampilkan pesan hanya angka. Hanya angka yang bisa di-input. Oke. Oke, baik teman-teman semua. Ini form kita udah siap. Ya, ini namanya niche, ya. Nah, jika ingin menambah inputan, ini kita tinggal klik di sini, add question. Nah, di sini ada add question, import, ya. Import question itu kita bisa import dari luar dalam bentuk Excel dan sebagainya. Ini add title description. Ini add tambahkan gambar. Ini tambahkan video. Ini tambahkan sebuah seksi. Nah, kita coba add question dulu. Nah, di sini kita udah tambah, ya. Nah, jadi form kita seperti ini, ya, teman-teman. Nah, di sini kita buat misalnya nama lengkap. Nah, di sini kita pilih short answer juga, ya. Nah, di sini tinggal kita short. Di sini kita require karena kita wajibkan. Oke, selanjutnya di sini kalau ingin buat form validation, kita pilih teks, ya. Di sini nggak usah, ini boleh constraint, ya. Nah, oke, kalau tidak dipakai juga boleh seperti ini, teman-teman, ya. Misalnya kita cobakan tidak dipakai. Selanjutnya kita pilih misalnya alamat, ya. Nah, jadi di sini alamat teman-teman kita pilih paragraf karena bisa lebih dari satu, ya. Di sini kita wajibkan juga, ya. Nah, di sini kita buat di sini description, masukkan alamat domisili. Nah, gitu. Oke, masukkan alamat domisili. Oke, selanjutnya kita tambah lagi, teman-teman semua. Kita klik. Nah, di sini kita tambah misalnya jenis kelamin. Di sini kita pilih multiple choice, ya.
Nah, di sini kita pilih pria. Di sini kita pilih wanita. Dan di sini kita require. Oke. Kita lanjut. Kita klik lagi. Nah, di sini kita pilih agama. Agama di sini boleh teman-teman kita pilih drop down. Ya, pilih drop down. Nah, di sini kita bisa pilih Islam, ya, Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu. Oke. Dan di sini kita wajibkan juga ya, teman-teman. Nah, setelah itu ini contoh. Di sini kita boleh tambah lagi, misalnya kita tambah email, ya kan. Nah, di sini kita pilih short answer email karena hanya satu baris. Kita wajibkan ya, input emailnya. Nah, setelah itu kita validasi. Kita respon validation. Kita wajibkan di sini teks. Nah, di sini kita pilih email. Nah, di sini input email dengan email yang benar. Oke, seperti itu teman-teman ya. Ada email, alamat. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman, ini kita anggap juga siap dulu. Ini contoh yang paling sederhananya, teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal form kita ini kita bisa kirim ya, teman-teman. Kita bisa send, atau di sini kita mau preview dulu boleh. Kita preview dulu. Nah, jadi preview tinggal klik ini ya, teman-teman. Ini preview. Ini custom theme, preview, undo, redo, dan ini send. Nah, kita lihat di sini ya. Oke, kita coba isi. Nah, ketika kita tidak validasi tadi 10 kemana? Nah, ketika kita input selain angka, dia akan keluar hanya angka yang bisa diinput. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, kita input misalnya di sini kita input nama ya, kita input alamat misalnya Padang, Sumatera Barat misalnya. Oke, di sini kita input pria. Oke, di sini agama kita pilih agama Islam misalnya. Di sini kita coba buat email rolly@gmail.com. Seperti itu teman-teman. Inilah formnya yang udah kita buat. Selanjutnya kita submit. Oke, nah ini sudah dikirim. Oke, kita lihat di sini ya teman-teman ya. Di sini apa yang kita buat tadi input, yaitu nanti tampak di bagian respon. Nah, seperti ini. Ini di bagian respon, summary, ini individual, summary-nya question ya. Nah, inilah hasilnya. Pria, wanita ya, agama seperti itu. Email. Nah, jadi teman-teman bisa melihat data ini dalam bentuk Excel. Ini bisa diekspor ke Excel ya, atau di download CSV, atau di print dan sebagainya. Ini saya coba membuat spreadsheet. Oke, di sini kita boleh pilih spreadsheet baru atau spreadsheet yang sudah sedia. Kita buat spreadsheet baru, kita klik, kita tunggu sampai selesai. Nah, ini teman-teman ya. Nah, di sini akan kelihatan nih data yang saya simpan tadi. Nah, seperti ini. Jadi tabulasinya sudah ada langsung. Oke. Jadi nanti jika kita tambah, ini nanti akan tampil lagi datanya di sini. Nah, oke, selanjutnya teman-teman kita bisa kirim form ini ke orang lain. Jadi kita bisa kirim dengan cara klik send.
ya. Nah, nanti kita boleh sendnya via link. Nah, pilih sendnya via link, ya. Nah, jadi kita bisa pilih linknya ini seperti ini. Nah, atau kita bisa pilih shorten URL, ya, di URL yang pendek. Kita klik, nanti ini URL yang pendek, tinggal kita copy. Nah, setelah itu kita kirim via WA, seperti itu. Nah, jadi kalau kita buka misalnya di sini, ini link yang kita copy tadi. Nah, ini link pendek, kita buka. Nah, kita akan masuk ke form yang tadi, teman-teman. Ya, seperti itu. Oke. Jadi untuk sendnya seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi untuk tutorial kali ini cukup sampai di situ. Nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi pada video-video berikutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.